Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Zaruti Syifa dari Ekstrakurikuler Pramuka SMP Negeri 230 Jakarta, Kembang Cabe Angkatan ke-21. Di pertemuan kedua kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau biasa disingkat dengan SKU, dan syarat-syarat kecakapan khusus SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK. Sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pimpinan regu, Pinru, yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga, semisal anggrek, anyelir, mawar, dan melati. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama, Pratama. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu. Satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya, untuk satuan penggalang putri dibina oleh pembina dan pembantu pembina putri juga. Kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji, satya, penggalang yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang Trisatya berbeda dengan siaga dan penegak atau pandega. Dan kode moral, dharma, penggalang yang disebut dasa dharma. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain, Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore nasional, Jamnas, Jambore daerah, Jamda, Jambore cabang, dan Jambore ranting. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat gugus depan LT1, ranting, LT2, cabang, LT3, daerah, LT4, dan nasional, LT5. Gladian pimpinan regu, Jan Pinru, adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama, Pratama, pemimpin regu, Pinru, dan wakil pemimpin regu, Wapinru, penggalang, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang.
Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Penjelajahan atau White Game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak, orienteering, dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja lanan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan sejenisnya. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan liburan, dan sejenisnya. Jamboree on the air and jamboree on the internet.